Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, salah satu dosen Universitas Subang Menara pada program studi S1 Farmasi dengan bidang keilmuan saya, Magister Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya sebagai dosen, saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai wakil rektor di bidang keuangan dan SDM di Universitas Subang Menara. Saya juga mengajar mata kuliah EKM dan promosi kesehatan dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran yang saya pakai pada mata kuliah EKM dan promosi kesehatan. Mata kuliah EKM dan promosi kesehatan adalah salah satu mata kuliah institusi yang membahas tentang konsep dan teori kesehatan masyarakat secara umum, konsep dasar promosi kesehatan dan 5 tingkat pencegahan penyakit, strategi konsep kesehatan, health literasi dan health edukasi, perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu, promosi kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan promosi kesehatan di apotek. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan dan 5 tingkat pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan strategi promosi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang health literasi dan health edukasi sebagai upaya promosi kesehatan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan promosi kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan promosi kesehatan di apotek. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberi topik selama 14 kali pertemuan tatap muka langsung di kelas. Berikut topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, 1. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, konsep dasar promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga, promosi kesehatan dalam 5 tingkat pencegahan penyakit. Kemudian yang keempat, strategi promosi kesehatan. Kemudian yang kelima, health literasi sebagai hasil promosi kesehatan. Kemudian yang keenam, health edukasi sebagai upaya promosi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, promosi kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Setelah kita tahu gambaran singkat tentang kuliah EKM promosi kesehatan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE. Yang pertama yaitu delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Dalam penyampaiannya saya menggunakan 2 strategi dalam perkuliahan. Yang pertama menyampaikan dengan menggunakan buku-buku. Buku-buku yang saya gunakan merupakan hasil karangan dari Noto Atmojo yang berjudul Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni. Kemudian yang kedua, buku-buku karangan dari Budiono yang berjudul Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang ketiga, karangan Sianturi dan kawan-kawan berjudul Kesehatan Masyarakat. Yang kedua yaitu pembahasan case study. Pembahasan case study di kelas dimulai dengan pertemuan ke-7 hingga ke-14. Saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan case study dan membuat rangkuman setiap materi yang ada dalam topik di buku-buku secara berkelompok. Namun presentasinya akan saya acak secara individu. Dengan cara ini saya yakin mahasiswa lebih mempersiapkan diri karena setiap mahasiswa punya kesempatan untuk maju dalam setiap minggunya. Kemudian interaksi, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya, yaitu ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan dalam kelas. Yang pertama, saya selalu mengingatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan mengemukakan isu-isu terkini agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif, aktif, dan berjalan 2 arah. Kemudian yang kedua, saya menggunakan WhatsApp group sebagai sarana berdiskusi di luar
kelas selama 24 jam. Saya juga tidak jarang melempar topik-topik terkini agar diskusi berjalan di dalam WhatsApp group tersebut. Selanjutnya saya menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi agar mahasiswa memberikan feedback dan memberikan proyek-proyek yang mereka kerjakan. Kemudian asesmen, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa, di mana pada pertemuan pertama perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak kuliah yang kita sepakati antara pengajar dan mahasiswa. Begitu juga menjelaskan cara saya menilai dan bobot penilaian dalam mata kuliah terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal. Diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian berikut contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah EKN dan promosi kesehatan yang saya lakukan secara tatap muka langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Sudah sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan lagi kembali seperti biasa, seperti janji kita kemarin bahwa hari ini akan kita adakan perkuliahan. Jadi materi hari ini yang kita akan bahas adalah promosi kesehatan. Nah, tentunya sebelum saya membahas mengenai masalah promosi kesehatan, terlebih dahulu saya akan meminta teman-teman untuk membacakan doa seperti biasa ya, oleh ketua tingkatnya. Silakan baca doa sebelum kita mulai kuliah. Silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa besar. Oke, terima kasih. Oke, baik. Seperti biasanya, sebelum saya mulai materi, ya, saya akan mereview kembali mata kuliah yang sudah pernah kita lalui minggu kemarin, yaitu konsep sehat sakit. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan masih ada yang mengingat tentang materi kita kemarin, yaitu konsep sehat sakit, siapa tahu ada yang bisa angkat tangan di sini dan bisa sedikit menjelaskan tentang materi kita minggu kemarin sudah pernah kita jelaskan di minggu kemarin. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ya silakan aja, angkatnya di luar ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mereview materi minggu kemarin atau sebelumnya, itu mengenai konsep sehat sakit. Konsep sehat sakit diolah sekedar kehadiran atau keadaan penyakit fisik. Saya mencampur kesetaraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Seseorang dapat terlihat sehat secara fisik, namun mengalami depresi atau sakit mental yang menghambat aktivitasnya. Sebaliknya, penderita penyakit kronis seperti diabetes dapat hidup sehat dan produktif dengan manajemen penyakit yang baik dan dukungan sosial yang kuat. WHO mendefinisikan sehat sebagai keadaan sempurna secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Ada beberapa faktor dari konsep sehat sakit. Yang pertama ada biologis, psikologis, sosial budaya, lingkungan, perilaku, dan akses pelayanan kesehatan. Baik Pak, bisa saya jelaskan? Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan. Ya, itu tadi bagus sekali ya. Saya minta teman-teman untuk lebih giat lagi belajar. Nanti materi ini yang saya akan bawakan, saya akan adakan kuis lagi di pertemuan berikutnya seperti biasanya. Ya, oke, kita masuk di materi hari ini, yaitu promosi kesehatan. Di mana promosi kesehatan ini sangat penting sekali bagi tenaga kefarmasian, ya bukan juga tenaga kefarmasian ya, semua tenaga yang berkaitan dengan tenaga kesehatan yang harus paham tentang promosi kesehatan. Oke.
Promosi kesehatan ini merupakan bagian dari program pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ya, menurut kita, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas dan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Program atau gerakan kesehatan yang dirancang oleh pemerintah ini merupakan sebuah upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti gerakan masyarakat hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat ini dapat menjadi sebuah gerakan yang sukses digaungkan didukung oleh promosi kesehatan. Jadi tidak masuk di tujuan promosi kesehatan. Nah, ada beberapa tujuan promosi kesehatan yang mesti harus kita ketahui. Yang pertama ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Karena sekarang itu era modern, ya, era modern. Jadi mungkin banyak masyarakat atau warga di luar sana itu tidak terlalu memperhatikan kesehatannya karena diakibatkan oleh kesibukan masing-masing. Nah, inilah yang biasa mempengaruhi seseorang sehingga malas gerak karena faktor kesibukan dan banyak hal yang bisa dapat mempengaruhi. Ini kita masuk di misi promosi kesehatan. Yang pertama, memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi kita memang harus melibatkan masyarakat atau individu dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya PHBS di masyarakat. Jadi kita harus selalu memberikan edukasi bagaimana PHBS itu. Apa itu PHBS? Ya, perilaku hidup bersih. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan hari-hari mahasiswa nanti kalau sudah bekerja di berbagai instansi, kerja di apotek, di rumah sakit atau di lab, itu semua bisa memberikan informasi. Kemudian melakukan advokasi pada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Nah, tenaga kefarmasian ini ya memang harus bersinergi, ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, kemudian kecamatan sampai ke tingkat desa. Nah, itu harus bersinergi untuk melakukan komunikasi atau pendekatan sehingga promosi kesehatan ini bisa sukses dilaksanakan di masyarakat. Inilah foto-foto, ya. Inilah foto-foto promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu bisa kita laksanakan di mana saja, ya. Tapi dengan harus berkoordinasi, ya. Tidak boleh ada promosi kesehatan langsung tuduhin, nggak boleh, harus berkoordinasi, ya. Kemudian contohnya misalkan di tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu bisa kita gunakan, ya. Kita bisa memberikan pengetahuan, ya, pengetahuan dan promosi tentang terkait dengan masalah kesehatan atau perilaku bersih, perilaku sehat dalam bekerja. Kita bisa berikan edukasi. Di sekolah juga, ya, di sekolah kita bisa memberikan. Di posyandu juga bisa kita lakukan promosi kesehatan. Di posyandu memberikan informasi kepada ibu hamil bagaimana cara menyusui dengan benar, bagaimana cara penggunaan obatnya. Nah, itu jadi di sana kita bisa lakukan promosi kesehatan. Ya, karena kita adalah tenaga kefarmasian, ini sangat perlu sekali, ya, karena adik-adiknya adalah calon apoteker nanti. Nah, jadi peran tenaga kefarmasian dalam promosi kesehatan harus kita betul-betul terlibat, kemudian mengetahui tentang materi-materi yang akan disampaikan sehingga bisa menjadi topik, ya, topik yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi terkait kesehatan. Yang pertama, pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini tenaga kefarmasian harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan nanti disampaikan. Dan pencegahan penyakit. Nah, kita bisa juga memberikan informasi, ya,
pada masyarakat tentang bagaimana cara mencegah suatu penyakit, ya, dengan menyampaikan menyampaikan bagaimana teknik pencegahan penyakit. Nah, tentunya dalam promosi kesehatan ini ada beberapa media, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan media. Ya, jadi kalau promosi kesehatan bukan cuma kita berbicara menyampaikan, tetapi harus ada media, ada template, ya, ada template brosur yang bisa kita berikan satu persatu orang yang hadir pada saat itu, sehingga yang bisa informasi itu yang bisa bawa ke rumahnya dia baca-baca. Kemudian bisa juga menggunakan alat media elektronik seperti radio, televisi. Itu sangat efektif sekali karena sekarang itu banyak menggunakan HP, ya. Jadi dia bisa menggunakan website, sosial media, Facebook atau itu bisa digunakan dari media sarana promosi kesehatan. Kemudian kegiatan masuk penyuluhan seminar, seperti kegiatan-kegiatan kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan seminar yang diikuti oleh beberapa mahasiswa, itu salah satu promosi kesehatan, ya, dengan seminar, seminar kesehatan. Kemudian gaya hidup masyarakat modern yang memiliki aktivitas fisik sehingga konsumsi makanan dengan gizi kurang sehingga menjadi beberapa penyebab pentingnya meningkatnya masalah kesehatan berupa penyakit dan gula. Nah, aktivitas promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan tadi memasukkan poin ajarkan melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit, ya, setiap hari untuk mengurangi stres, merasa kotak agar berhenti bahagia dan santai. Jadi beda sekali ekspresi wajahnya, ya, beda sekali orang yang sering berolahraga dengan tidak. Karena kalau olahraga itu bisa juga menurunkan stres, ya, selain memperbaiki kulit, apa semua, jadi aktivitas sistem imunnya bagus, ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya sebelum saya lanjut. Ayo. Ya, silakan bertanya deh. Jadi duluan saja ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, kenapa penyakit tuberkulosis disosialisasikan pemerintah, kenapa bukan penyakit lain? Ya, sangat bagus sekali tepuk tangan untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, pertanyaan temannya adalah kenapa tuberkulosis itu masuk ke program pemerintah? Kenapa menjadi salah satu contoh program masuk kategori program eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030? Ada yang bisa menjelaskan sedikit, ada pengetahuannya tentang kenapa pemerintah memasukkan tuberkulosis ini sebagai salah satu program eliminasi? Silakan, ada yang menjawab. Ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ayu. Mengapa penyakit TBC disosialisasikan oleh pemerintah dan penyakit yang lain? TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di Indonesia. TBC ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, dapat menyebabkan resistensi obat serta dapat meningkatkan angka kematian. Nah, kemudian pemerintah Indonesia sangat memprioritaskan sosialisasi penyakit TBC ini. Kami juga memiliki target nasional untuk eliminasi TBC pada tahun 2030, sehingga upaya sosialisasi dan edukasi serta pencegahan menjadi sangat penting bagi masyarakat luas. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sekarang sedikit saya tambahkan. Ya, kenapa saya mengambil saya jawab sedikit. Kenapa saya mengambil salah satu contoh dari program pemerintah yang itu tuberkulosis? Karena sebenarnya masih banyak program pemerintah yang mesti harus diselesaikan.
ada juga stunting ya. Itu masuk kategori programnya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi saya hanya mengambil salah satu contoh saja ya, seperti tuberkulosis. Tapi tuberkulosis juga banyak juga, masih banyak angka kejadian, angka ini masih banyak di daerah kita ya, masih banyak yang menderita tuberkulosis. Sehingga saya sedikit mengambil saya mengambil salah satu contoh saja. Ya, termasuk juga sekarang tinggi ya, sekarang tinggi harus diselesaikan juga oleh pemerintah ya. Kemudian tuberkulosis itu bahaya juga ya, karena penularannya itu melalui droplet, melalui udara ya, melalui udara. Jadi kalau dia misalkan batuk atau bersin, nah ada orang di dekat-dekat situ, maka itu bisa memberikan transfer penyakit ya. Nah menular itu dia menular melalui udara ya. Termasuk juga penanganannya harus lebih ditekankan, lebih diperhatikan, karena kenapa? Pengobatan tuberkulosis itu pengobatan tanggungan. Jadi penggunaan obat-obatannya itu harus betul-betul terkontrol, karena jangan sampai terjadi resistensi. Karena tuberkulosis itu ada pengobatannya yang setiap saat harus diminum pada waktu-waktu tertentu, pada waktu yang direncanakan oleh dokter ya. Karena kapan berhenti dalam, karena pengobatannya tuberkulosis kan 6 bulan kan ya pengobatan. Kalau kita berhenti hanya dalam 1 hari, pengobatannya kan sudah berjalan sampai 3 bulan, berhenti 1 hari, berarti maka obatnya harus diulang kembali sampai bulan pertama sampai 6 bulan ke atas ya. Jadi harus begitu, biar kita minum obat sampai 5 bulan, kalau pergantian 3 sampai 2 hari saja, 2 hari pergantian saja, maka harus diulang kembali ya, dijadwalkan kembali pengobatannya 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau berulang-ulang begitu, maka akan terjadi resistensi. Jadi makanya tuberkulosis itu masuk kategori program pemerintah, karena penanganannya masih cukup banyak di tahun 2025. Oke. Nah, kita lanjut materi ya, saya semangat ya, semangat. Sedikit lagi ya. Kita masuk konsep promosi kesehatan. Ada beberapa konsep promosi kesehatan yang dapat dilibatkan dalam upaya menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait peningkatan kualitas kesehatan dan menjalani gaya hidup sehat. Aktivitas promosi kesehatan disitulah dapat menjadi bagian dari kegiatan menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pesan-pesan tertentu. Salah satu promosi kesehatan yang dapat digulirkan di sekolah adalah ajaran untuk meningkatkan konsumsi ikan. Terdapat beberapa pesan penting ya. Ada yang tahu apa saja upaya apa saja bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan? Ayo, apa? Ya, cuci tangan bisa, apalagi ya olahraga yang cukup, ya pola makan ya bisa juga. Pola makan harus, memang kalau menjaga kesehatan pola makan harus perbaiki, mulai dari gizi ya. Jadi banyak semua benar ya, semua benar. Oke, ini ya, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu yang S. Nah, ini yang bisa kita lakukan sehingga meningkatkan kualitas kesehatan. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi mencuci tangan pakai sabun itu yang bagus daripada kita menggunakan hand sanitizer, karena hand sanitizer itu digunakan hanya untuk dalam keadaan darurat ya. Tapi lebih bagus mencuci tangan pakai sabun. Apalagi kita tenaga kefarmasian, setiap melakukan tindakan ya harus cuci tangan ya. Setelah melakukan tindakan lebih kita harus mencuci tangan memakai sabun supaya mencegah terjadinya infeksi silang. Perawat, bidan, tenaga farmasi itu harus betul-betul menjaga kebersihannya. Kemudian ini adalah terbaik ya, ini apalagi bisa kita gunakan sebagai media promosi ya. Nah ini
Ini adalah salah satu foto kegiatan promosi kesehatan yang sempat saya lakukan bersama dengan senior-seniornya, ya. Itu mengadakan kegiatan promosi kesehatan di sekolah. Nah, ini. Jadi kami rangkaikan dengan pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, ini adalah upaya promosi kesehatan yang cukup bagus karena kita bisa memberikan informasi kepada orang pekerja sehingga dapat melindungi kesehatan. Nah, jadi promosi kesehatan di tempat kerja ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Itulah materi hari ini yang sempat saya bawakan dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua. Dan saya minta kepada teman-teman untuk mempelajari materi ini. Materi ini hanya poin-poinnya saja. Adik-adik yang harus kemudian mencari informasi terkini terkait mengenai masalah informasi promosi kesehatan. Baik, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, alhamdulillah saya sampaikan kembali. Jadi nanti adik-adik masuk di saya sudah sediakan Google Classroom, ya, Google Classroom yang tugas-tugasnya bisa kita baca di situ dan kita bisa kerjakan di sana di Google Classroom-nya terkait dengan materi-materi kita sekarang. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan cara saya mengajar di kelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.